Allah sengaja tidak menyegerakan siksaannya terhadap mereka, sebelum mereka melakukan perburuan ikan secara terang-terangan dan menjualnya di pasar-pasar. Segolongan orang dari kalangan mereka yang tidak ikut berburu berkata, "Celakalah kalian ini, bertakwalah kepada Allah." Golongan ini melarang apa yang diperbuat oleh kaumnya itu. Sedangkan golongan lainnya yang tidak memakan ikan dan tidak pula melarang kaum dari perbuatan mereka berkata, "Apa gunanya kamu menasihati suatu kaum yang bakal diazab oleh Allah atau Allah akan mengazab mereka dengan azab yang keras?" Mereka yang memberi peringatan kepada kaumnya menjawab, "Sebagai permintaan maaf kepada Tuhan kalian, kami tidak menyukai perbuatan mereka, dan barangkali saja mereka mau bertakwa kepada Allah." Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya, ketika mereka dalam keadaan demikian, maka pada pagi harinya orang-orang yang tidak ikut berburu di tempat perkumpulan dan masjid-masjidnya merasa kehilangan orang-orang yang berburu. Mereka tidak melihatnya. Kemudian sebagian dari kalangan mereka berkata kepada sebagian yang lain, "Orang-orang yang suka berburu di hari Sabtu sedang sibuk. Marilah kita lihat apakah yang sedang mereka lakukan." Lalu mereka berangkat untuk melihat keadaan orang-orang yang berburu di rumah-rumah mereka. Ternyata mereka menjumpai rumah-rumah tersebut dalam keadaan terkunci. Rupanya mereka memasuki rumahnya masing-masing di malam hari, lalu menguncinya dari dalam, seperti halnya orang yang mengurung diri. Ternyata pada pagi harinya mereka menjadi kera di dalam rumahnya masing-masing. Dan sesungguhnya orang-orang yang melihat keadaan mereka mengenal seseorang yang dikenalnya kini telah berubah bentuk menjadi kera. Para wanitanya menjadi kera betina, dan anak-anaknya menjadi kera kecil. Ibnu Abbas dikutip Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyelamatkan orang-orang yang melarang mereka berbuat kejahatan itu, niscaya Allah akan membinasakan kampung tersebut. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 163 yang berbunyi, "Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut." Al-Quran menginformasikan bentuk hukuman kepada mereka dengan kata-kata, "Kunu kirodatan khosiin, jadilah kalian kera yang hina." Dalam hal ini para mufassir berbeda pendapat. Pendapat pertama, mendefinisikan kera di sana sebagai kiasan sifat. Misalnya, pendapat Mujahid, mengutip riwayat Ibnu Jarir, fisik mereka tidak ditukar menjadi kera, tetapi hati, jiwa, dan sifat merekalah yang dijadikan seperti kera. Sehingga mereka tidak dapat menerima pengajaran dan tidak dapat memahami ancaman. Pada ayat ini mereka diserupakan dengan kera dan pada ayat yang lain mereka diserupakan dengan keledai. Mereka mendasarinya dengan firman Allah surat Al-Jumu'ah ayat 5 yang isinya, perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Pendapat kedua, jumhur ulama mengartikan hukuman menjadi kera pada Asyabus Sabti sebagai benar-benar wujud kera secara fisik. Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa mereka yang diubah menjadi kera tidak beranak, tidak makan, tidak minum, dan tidak dapat hidup lebih dari 3 hari. Mereka mendasarinya dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 69 yang berbunyi, "Dan di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi dan orang yang menyembah tagut." Wallahualam bishawab.